Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Tentu semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Senang sekali seperti biasa saya Nana Narundana kembali berjumpa dengan Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini saudara seperti biasa kita akan mengulas sebuah topik yang tentu dapat menjadi informasi dan inspirasi bagi Anda di pagi ini. Nah saudara, jika di luar negeri digitalisasi penyiaran ini sudah diterapkan, maka di Indonesia ini sudah direncanakan dan tahap demi tahap sudah mulai diterapkan juga. Lalu mungkin ada beberapa di antara Anda yang belum memahami seperti apa sebenarnya digitalisasi penyiaran itu dan apa sebenarnya dari dampak yang akan kita rasakan jika sebenarnya digitalisasi penyiaran sudah diterapkan nanti. Lalu langsung saja kita bahas digitalisasi penyiaran ini bersama dengan para pengamat penyiaran dan juga ada penggiat media sosial di sini. Saya sapa dulu kepada yang pertama, ada Bapak Alem Febrisoni. Ini pengamat penyiaran di Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Soni. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Soni ini juga merupakan mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Dan di sebelah sana ada penggiat media sosial kita, ada Mbak Ayu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh cantik sekali ya. Ini seperti di akun Instagramnya ini aslinya juga ya kayak gini. Ini cantiknya sama. Oke. Nah langsung saja kita bahas dulu Pak Soni. Ini kan kita membahas digitalisasi penyiaran. Dan banyak pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, bedanya dengan sistem yang berlaku sekarang atau analog begitu, apa sebenarnya dan kenapa kita harus berpindah ke digitalisasi penyiaran begitu? Iya, kalau secara substansi, konten siaran antara analog dan digital secara substansi tidak begitu banyak perbedaan. Tapi yang paling terasa adalah jumlah informasi yang bisa di-share melalui frekuensi sebagai ranah publik yang terbatas, itu akan lebih banyak. Artinya akan terjadi persaingan yang begitu sengit di antara penyelenggara konten siaran dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Nah, plusnya adalah dengan kompetisi yang besar maka akan terjadi perbaikan kualitas pastinya, karena pemirsa atau penonton akan bisa membuat sebuah pilihan mana yang harus mereka nikmati. Jadi kalau kita membayangkan sekarang daerah Makassar itu ada sekitar 18 program siaran yang bisa kita nikmati. Tapi begitu kita masuk nanti di era digitalisasi, maka tidak kurang dari 60 siaran yang bisa kita nikmati secara free to air atau bebas kita tangkap melalui frekuensi. Nah, ini akan menjadi sebuah kompetisi yang mudah-mudahan akan mengarah kepada kompetisi yang sehat terhadap penyelenggara konten siaran, tetapi akan lebih sedikit memberatkan kepada para regulator untuk mengatur atau mengawasi konten siaran yang disiarkan oleh para penyelenggara konten ini. Karena tadi aksesnya itu free to air begitu, saking banyaknya dan bisa saja ini terus bermunculan begitu. Mereka sudah mengudara, namun ternyata ini masih di luar pengawasan. Utamanya mungkin ada KPI nanti yang menjadi tugas berat dari KPI begitu ya Pak. Oke, lalu sejauh ini penerapan atau apakah sudah dimulai penerapan digitalisasi penyiaran ini? Secara negara, karena kita masuk dalam negara ITU, International Technology Union, yang seharusnya frekuensi ini sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara. Jadi sejak 2013 sebetulnya pelaksanaan digitalisasi ini sudah mulai dicanangkan di Indonesia. Dan rencana dahulunya cut off di analog itu di 2018. Tapi persoalan besar adalah regulasi yang menaungi aturan tentang digitalisasi itu tidak pernah bisa terimplementasi oleh para bapak-bapak di yudikatif, sehingga pelaksanaan digitalisasi ini sampai saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Walaupun sebetulnya secara tuntutan industri, secara tuntutan informasi, secara kesiapan infrastruktur semua sudah oke. Nah, sehingga ini menjadi polemik dan beberapa kali mengalami
judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga pelaksanaan di lapangan terhadap digitalisasi ini tidak bisa dilaksanakan. Baik, jadi sebenarnya yang bermasalah di sini adalah masih dengan payung hukumnya, begitu. Betul. Karena sekali lagi ini sangat riskan, mengingat nanti semuanya sudah serba tanda kutip serba bebas. Begitu, baik itu para pemberi konten maupun juga penikmat konten atau konsumen seperti Anda pemirsa, ini butuh filter yang begitu harus kuat, karena ini sekali lagi informasi yang tersebar begitu luas, begitu cepat. Ini harus mendapatkan pengawasan yang begitu baik juga dari badan yang berwenang, dan sekarang masih terus diolah begitu. Nah, kita kaitkan lagi nih digitalisasi penyiaran dengan pemuda, mumpung ini bulan Oktober, bulan pemuda begitu. Dan di sebelah sana Mbak Ayu ini merupakan seorang konten kreator ya, dan dia cukup populer di media sosial. Di Instagramnya 20.000 follower saya perhatikan ini. Wow, luar biasa. Nah, Mbak Ayu, ini sejak Anda menjadi seorang konten kreator, apa sebenarnya yang Anda rasakan, dan bagaimana sih respons masyarakat terhadap kehadiran profesi seperti ini, konten kreator? Respon masyarakat terhadap pekerjaan seperti ini tuh mereka semuanya rata-rata pengen juga. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali yang terjun ingin jadi content creator. Dan rata-rata kalau perempuan sih mulainya dari beauty atau dari fashion, dan mereka pekerjaan ini adalah pekerjaan yang gampang dan sangat dinikmati. Karena misalnya saya seorang beauty vlogger, beauty blogger, saya suka dengan make up. Terus saya mereview atau mengulas produk, saya dikirimkan produk dari brand, dan saya mendapatkan uang dari sana. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu, karena saya mengerjakannya tidak ada beban. Itu adalah hal yang saya suka. Jadi kayak pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang dibayar. Makanya banyak sekali sekarang anak-anak milenial yang ingin terjun juga di dunia seperti ini. Oke, nah itu dia kuncinya anak-anak milenial nih, karena begitu, anak-anak milenial tumbuh di mana media sosial sudah berkembang sangat pesat, sehingga media-media konvensional begitu sepertinya bukan menjadi prioritas utama bagi mereka untuk mendapatkan informasi sekali lagi. Dan kalau Ayu sendiri punya media sosial apa aja sih? Saya pertama kali tuh ngeblog. Saya punya blog ayuindah.com. Lalu saya ngerasa kayaknya kalau di blog aja kurang nih, kayaknya harus punya YouTube juga. Terus akhirnya saya punya YouTube, channel YouTube, dan lama-lama Instagram saya followersnya naik. Jadi sekarang saya bekerja di tiga platform ini, blog, YouTube, sama Instagram, dan semuanya bisa menghasilkan uang kalau misalnya kita benar-benar ngerjain itu dengan profesional. Karena sekarang juga banyak sekali yang bekerja di dunia sosial, di sosial media maksudnya, tapi ada yang cuma ngerjainnya sekedar hobi, ada juga yang hobi sekaligus mereka menjadikan itu sebagai pekerjaan, seperti itu. Dan kalau saya sendiri, goal saya bekerja di sosial media ini adalah saya mau menjadikan apa yang sedianya sekarang itu menjadi pekerjaan yang profesional, kayak gitu. Karena sekarang sih di Jakarta ya terutama udah banyak freelancer yang emang full time YouTuber misalnya, full time Instagramer, bahkan menjadi pekerjaan utama sepertinya ya, menjadi seorang konten kreator. Wow, itu dia intinya. Kalau misalnya konten yang kita sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi followers yang menyaksikan begitu, maka ini tentu membawa keuntungan yang besar bagi si pembuat konten atau si konten kreator. Wow. Kalau saya kembali ke Pak Sony, ini kaitannya dengan tadi informasi yang disampaikan bahwasanya memang untuk millennials ini sangat menyukai platform-platform media sosial, yang mana merupakan mungkin termasuk juga produk dari digitalisasi media begitu Pak. Lalu bagaimana sih sebagai seorang orang yang pernah terlibat dalam lembaga pengawasan penyiaran begitu untuk mengontrol penyebaran informasi, karena sekali lagi anak muda sekarang prioritas tumpuan medianya ini bukan lagi media-media konvensional seperti televisi, radio, dan lain sebagainya, tapi media sosial seperti yang Ayu bikin ini. Ya, kalau kita bicara masuk awal di ranah industri, kalau tidak bisa dipungkiri sekarang populasi yang terbesar itu adalah para kaum milenial.
dan ini adalah segmen pasar yang begitu aktif dan produktif, sehingga banyak konten yang digarap di segmentasi mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana elaborasi dari dunia digital penyiaran dan dunia digitalisasi media sosial misalnya saat ini yang menjadi tidak terkontrol dalam tanda kutip pengaturan oleh negara. Harusnya negara sudah membuat sebuah payung besar tentang yang namanya bagaimana informasi ini beredar di seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tidak lagi dalam konteks yang terpisah-pisah. Ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang teknologi keterbukaan informasi, ada lagi undang-undang transaksi elektronik dan sebagainya, sehingga tidak ada koneksitas dari seluruh platform media. Padahal ke depan digitalisasi ini menjadi hal yang sangat digunakan oleh seluruh pemberi atau penyedia konten gitu loh. Anggaplah sekarang, kalau kita berbicara tentang YouTube, kita bicara tentang Instagram, semua yang sudah menggunakan bukan hanya single picture, tapi sudah masuk pada wilayah movement picture atau video misalnya, yang sebetulnya tidak jauh berbeda dari konten televisi. Nah, siapa yang mengatur mereka dalam hal informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat? Ini kan tidak ada. Benar. Kalau kita berbicara Komisi Penyiaran Indonesia, dia hanya mengatur dalam aturan Undang-Undang 32 tentang televisi dan radio yang menggunakan frekuensi dan kabel misalnya. Nah, bagaimana melihat anak-anak kita sekarang begitu mudah mengakses YouTube misalnya, yang everything ada di situ gitu loh. Apapun dicari. Dan kalau anak-anak sudah mampu untuk mengetik keyboardnya di usia dini pun, mereka sudah bisa mendapatkan apa saja yang mereka mau dan tidak punya filter. Nah, ini yang sebetulnya harus segera diatasi oleh negara dalam hal menyiapkan produktivitas masyarakat dalam mengakses informasi, yang pastinya juga dampaknya seperti para kreator-kreator yang masih muda, yang memiliki pemikiran yang out of the box, itu bisa menggunakannya betul-betul sebagai peningkat kreativitas mereka, sekaligus meningkatkan income, dan pasti ujungnya adalah mensejahterakan bangsa gitu. Jadi intinya memang sekali lagi menghadapi era digitalisasi penyiaran ini, payung hukum sekali lagi memang sangat diperlukan, utamanya buah dari digitalisasi penyiaran seperti media sosial dan melahirkan informasi-informasi yang bebas begitu, belum ada kontrol sama sekali yang bisa dijadikan tali pengikat bagaimana agar bisa membatasi sejauh apa masyarakat sebagai content creator bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua nanti, tentu dengan topik kita yaitu digitalisasi penyiaran dan kaitannya dengan pemuda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan dengan perbincangan kita pagi ini yaitu digitalisasi penyiaran dan kaitannya dengan pemuda. Ini karena media, saudara, sudah akan secara bertahap ini berpindah dari sistem yang lama, kemudian ada sistem yang baru. Dengan sistem yang baru ini atau digitalisasi penyiaran ini, informasi yang akan lahir ini jauh lebih banyak melalui kemudahan terciptanya frekuensi, begitu semua orang sepertinya akan bisa menjadi pembuat informasi atau konten kreator. Dan di sini ada seorang pemudi kita, cantik sekali, salah seorang yang sudah besar dari media sosial. Dia besar dari 3 platform, dari YouTube, Instagram, dan juga blog, yang dulu juga sempat menjadi idola sebelum media sosial lahir ya. Oke, Ayu atau Indah sih panggilnya? Ayunda. Ayunda malah. Oke, Ayunda, ini kamu melihat digitalisasi penyiaran, menurut kamu seperti apa sebagai kaum milenial? Digitalisasi penyiaran, jadi sebenarnya kita harus benar-benar bisa memfilter diri kita untuk pilih informasi yang mana yang mau kita pilih. Karena anak milenial zaman sekarang, selain tempat mereka berkreasi di situ, mereka juga mencari informasi kan. Dan ada banyak sekali seperti yang Bang Feng sudah bilang tadi, ada banyak sekali informasi di sana. Jadi sepintar-pintarnya kita harus sebelum kita
menonton itu, kita harus mengedukasi diri kita dulu. Kita mau tontonan yang seperti apa, kita mau bacaan yang seperti apa. Karena kalau misalnya kita tidak menerima itu, nanti kita bisa termakan sama hoax-hoax ya. Karena sekarang itu kita sangat sulit sekali untuk memfilter hoax ini. Karena kalau satu yang menyebar, kemudian konten kreator misalnya, yang juga konten kreator ini sebenarnya tidak bisa memfilter dirinya, terus kemudian dia menyebarkan informasi yang salah, maka followersnya akan mengikuti. Kayak seperti itu. Jadi ini benar-benar kita harus memfilter diri kita untuk informasi yang mana akan kita terima. Seperti itu. Oke, jadi sebagai seorang konsumen begitu harus pintar-pintar juga ini memfilter diri sendiri dan ada seperti pre-observe begitu, bagaimana sebelum kita menyaksikan sebuah konten ini harus ditanam dulu kepada diri masing-masing bahwasanya belum tentu juga yang disampaikan apa yang kita lihat nanti ini seluruhnya benar begitu. Oke, itu dari Ayunda, dan kembali ke Bang Sony. Bang Sony, ini ketika nanti diterapkan nih digitalisasi penyiaran lengkap sudah dengan payung hukumnya, apalagi yang perlu diwaspadai atau diantisipasi, entah itu dari badan pengawas sendiri maupun pemirsa sebagai konsumen informasi? Ya, kalau dari aspek teknologi informasi yang berkembang saat ini seperti yang disampaikan Ayu tadi, memang yang harus diwaspadai adalah bagaimana para kreator ini meng-create sebuah konten yang memiliki nilai edukatif, informatif, dan hiburan kepada masyarakat secara berimbang. Yang lain adalah bagaimana segmentasi dari dunia broadcasting itu menjadi sangat spesifik. Artinya akan muncul nanti pasti dalam proses digitalisasi itu kanal-kanal atau channel-channel yang tersegmentasi dengan khusus. Akan ada channel sport, ada channel fashion, ada channel anak-anak, ada channel, dan industri ini pasti akan mengarah pada hal yang segmentasi. Dia tidak akan bisa berbicara umum. Kemudian yang lain pastinya adalah pada konteks persaingan usaha. Bagaimana kira-kira negara bisa mengatur semua platform, semua kreator bersaing secara sehat dalam hal penyebaran informasinya. Tidak, karena hal-hal yang terjadi secara negatif itu pasti terjadi karena persaingan industri yang mengarah kepada kecurangan, manipulasi, dan sebagainya, yang kemudian pasti juga akan berimbas pada penghasilan konten informasi yang juga tidak sesuai dengan kehendak dari apa yang menjadi marwah negara ini. Nah, ini yang paling harus diwaspadai, karena jumlah yang begitu besar nanti akan memberikan peluang kepada semua orang menjadi citizen dalam dunia broadcasting ini. Nah, bagaimana negara membuat aturan yang baik? Paling tidak kita harus mulai sejak dini memberikan literasi media kepada masyarakat. Harusnya ini sudah masuk dalam kurikulum sekolah dasar, sehingga pada peningkatan ke depannya, begitu mereka masuk menginjak remaja, masuk dalam generasi milenial, mereka sudah memiliki dasar yang otomatis terhadap pengenalan diri, mengendalikan diri dalam mengkonsumsi konten itu. Baik, ini kalau yang saya tangkap bahwasanya ternyata persoalan ini memang cukup mendesak, namun sayangnya penerapan yang sifatnya antisipatif begitu, seperti ide dari Pak Sony tadi, edukasi tentang media, bagaimana menyerap informasi yang baik, diterapkan dalam kurikulum ini ternyata belum ada, dan ini masih sebatas usulan begitu. Dan ini tugas kita semua sepertinya Pak Sony ya, selain dari badan pengawas yang berkaitan seperti KPI, dan juga kita pemirsa secara independen juga bisa melakukan pengawasan. Baik, terakhir apa yang Anda harapkan Ayunda dari digitalisasi penyiaran ini, dan juga sebagai seorang content creator terhadap perkembangan media kita saat ini dan ke depan? Ya, yang saya pengen harapkan adalah ketika kamu mau jadi seorang content creator, kamu harus bisa buat konten yang benar-benar bermanfaat, seperti yang Bang Sony bilang tadi, benar, edukatif, entertainment, dan juga bermanfaat buat orang. Itu harus benar-benar kita saring dulu dari si konten kreatornya itu sebelum dibagikan kepada followersnya. Jadi jangan asal untuk menjadi seorang konten kreator, karena ketika kamu sudah berbicara, orang akan ikuti, orang akan ikuti apa yang kamu lakukan. Dan untuk orang-orang yang menjadi konsumennya, sebaiknya juga harus benar-benar mengikuti
yang Baik. baik gitu, yang bermanfaat buat dia dan benar-benar harus memfilter dirinya itu aja. Oke, itu dia. Ketika menjadi seorang content creator, jangan asal bicara. Iya. Oke, Bang Sony, pesannya untuk pemirsa di rumah semua yang menyaksikan menghadapi digitalisasi penyiaran dan juga informasi yang akan semakin besar nantinya yang akan dihadapi oleh masyarakat. Ya, Indonesia ini adalah negara dari teknologi informasi yang sangat terbuka. Semua masyarakat bisa mengakses dari belahan dunia manapun. Jadi kewaspadaan yang tinggi itu bukan hanya dari para kreator dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Pesan saya adalah keluarga adalah filter atau tameng utama dari bagaimana setiap individu itu bisa memproteksi dirinya. Jadi kuatkan pemahaman mulai dari kepala keluarga kepada semua anggota keluarga terhadap apa yang menjadi kebutuhan konten dari masing-masing individu dalam keluarga itu, sehingga insya Allah kalau keluarga sudah memahami dan tidak membuat, karena informasi itu semakin orang penasaran terhadap sebuah informasi, orang akan mencari. Jadi janganlah mulai membuat sesuatu yang penasaran, menutupi sesuatu, misalnya ayah menutupi sesuatu kepada anaknya apa dan sebagainya. Buka dan berikan penjelasan yang baik, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari pemahaman-pemahaman yang negatif terhadap sebuah informasi. Oke, itu dia. Keluarga adalah filter yang paling baik untuk anggotanya dalam memberikan perlindungan dari informasi-informasi yang tidak baik yang beredar bebas saat ini dan ke depan nantinya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Sony dan juga Mbak Ayunda yang sudah berbagi informasi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini, dan mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.